Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsih. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Aman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Nah, itu saya lupa ayat itu. Di belakang itu ghaniyun hamid atau ghaniyun 'anil alamin. Nanti dicek lagi. Itu surat itu di dalam Al-Quran disebut mayaskur fa inna mayaskur nafsi. Siapa yang bersyukur, berterima kasih, sungguhnya dia berterima kasih atas dirinya sendiri. Mungkin ada banyak sekali pertanyaan yang terus diarahkan ke saya. Bang, saya udah baca sholawat ribuan kali, kenapa nggak kobul-kobul? Bahkan yang lebih ekstrim lagi, udah 3 tahun bang baca sholawat Jibril. Apa iya 3 tahun baca sholawat Jibril nggak dikobul-kobul? Rasanya banyak yang menentang ini, wong saya aja dibilangnya kan. Banyak itu di bawah komentar, saya aja udah belum lama pun alhamdulillah berubah. Nah, ini masalahnya mungkin satu di antara yang kita lupakan. Makanya kan kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Perbuatan-perbuatan Rasulullah kita tiru. Perbuatan-perbuatan Rasulullah kita tiru. Satu saat saya lupa entah bibi beliau, entah ibu susuannya. Kalau ibu susuan berarti Halimatus Sa'diyah, atau bibi beliau saya lupa. Waktu itu meninggal dunia. Lalu beliau membantu menguburkan. Sampai-sampai itu pipinya yang mulia ditempelin ke tanah. Ditempelin ke tanah. Beliau sedih betul kan. Menempelkan pipinya ke tanah dan beliau berdoa untuk bibi beliau. Nah, kira-kira begitu. Saking berterima kasihnya orang yang sudah membantu beliau, bersyukur kepada Allah orang yang membantu beliau. Apakah kita melakukan itu? Kalau kita berterima kasih, bersyukur, mayaskur fa inna mayaskuru nafsi. Siapa yang bersyukur, berterima kasih, sungguhnya sebenarnya dia berterima kasih atas dirinya sendiri. Tentu di dalam hidup kita ini dulu-dulu yang usianya udah jauh, dimakan usia umur udah 48 tahun, 50 tahun, dan juga mungkin yang muda-muda masih 30 tahun, tentu pernah merasakan orang yang membantu dalam hidup kita. Iya kan, pasti ada. Saya merasakan ada kawan saya dulu waktu saya sakit tengah malam dibantu sama dia. Dibawa ke rumah sakit, waktu itu sesak napas karena grade asam lambung tinggi. Saya terus mengingat sampai hari ini, makanya saya cerita di sini adalah bagian dari rasa syukur dan berterima kasih dia sudah menolong saya. Ada satu kawan saya yang apabila saya kesusahan membeli beli paket, dia selalu menyuplai dana sama saya. Ini untuk beli paket, dia bilang. Yang penting usaha ente jalan, yang penting pekerjaan ente jalan, yang penting komunikasi kita jalan. Pernah juga saya dibawa ke ATM, terus dikasih duit, didoain sama dia. Itu bagian rasa syukur saya berkisah di sini. Mudah-mudahan menggugah kita untuk bersyukur. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah yang telah mengajarkan kita ajaran-ajaran yang bertauhid. Kalau enggak kita masih menyembah batu, kalau enggak kita masih menyembah kuburan. Rasulullah mengajarkan bersyukur kita membaca selawat kepada beliau. Nah, sedangkan hajat-hajat kabul itu bonusnya yang dibagi duluan. Persekot istilahnya panjernya dulu. Nah, kalau kita membaca selawat, memohon berhajat kepada Allah, memohon hajat kita dikabulkan, tapi kita tidak meniru Rasulullah. Kita orang yang tidak bersyukur atas yang Allah berikan kepada kita. Dan kita juga nggak tahu terima kasih sama orang yang telah berbagi kepada kita. Dulu saya melihat dengan kepala mata saya sendiri orang-orang yang nggak tahu berterima kasih. Bukannya kita memberi tidak ikhlas, tetapi terima kasih bagian dari rasa syukur kita. Mungkin itulah, kalau memberi ya udah nggak usah pakai ngarepin terima kasih. Lah itu kalimat-kalimat begitu, ada kalimat yang menyebabkan mungkin salah satunya susah banget kita diterima doa-doa kita ke hadirat Allah. Ah bang, saya nggak usah pakai berdoa, nggak usah pakai berterima kasih. Wong saya udah kaya kok, saya udah mampu kok. Iya sekarang mah, emangnya kita hidup selamanya? Iya saat ini mah, suatu saat nanti kita butuh bantuan orang lain. Siapa? Kapan? Ketika kita mati. Siapa yang mandiin kita kalau orang Islam? Siapa yang gotong kita ke kuburan? Mau jalan sendiri? Siapa yang sholatin kita? Siapa yang mengapani kita? Tentu orang-orang dekat dengan kita. Nah, inilah makanya rasa terima kasih kita
Rasa syukur kita mudah-mudahan menjadi bagian dari yang ketika doa kita angkat ke hadirat Allah, doa kita naik ke hadirat Allah. Ini kita koreksi juga bagi yang sibuk bertanya, saya bang udah lama banget baca sholawat, berdoa, memohon kepada Allah, tapi nggak kabul-kabul, nasib nggak berubah-ubah. Mungkin rasa syukur kita buang, mungkin rasa syukur kita tinggalkan, mungkin rasa terima kasih kepada saudara-saudara kita, kepada saudara sanak famili kita, orang-orang tua kita. Saya sering berkata, gua kagak pernah ribut sama saudara gua, sama abang gua, sama adik gua, nggak pernah ribut. Asal ribut gua bayain lagi. Kenapa? Suatu saat nanti gua nggak tahu, mungkin waktu gua kecil-kecil abang gua pernah gendong gua, mungkin gua kecil-kecil abang gua pernah ngajakin main gua kagak tahu. Mungkin waktu di dalam kandungan abang gua pernah ngasih makan mak, pernah ngasih makan ibu kita, mami kita, mak kita nggak tahu. Itulah kita, mungkin salah satunya menyebabkan kita, doa kita sulit naik ke hadirat Allah. Satu, atau gara-gara itu ada juga ancaman Allah. Siapa yang tidak bersyukur, Allah akan mencabut nikmatnya dan akan mengajab dia, tidak berterima kasih. Nah itu barangkali gampang aja buat Allah untuk mencabut nikmat yang ada pada kita. Dan yang paling sedih lagi, kita diberikan oleh Allah ternyata bukan nikmat, tetapi istidraj, diambulin kata orang Betawi. Makin kagak sembayang, makin hebat, makin kagak sembayang, makin bertumpuk, makin jahat sama tetangga, makin bertumpuk. Suatu saat nanti, saya lupa surat apa itu, sampai semakin mereka jauh dari Allah, semakin dibukakan pintu-pintu semuanya. Dan sampai suatu saat, istilahnya kalau kita belajar ilmu fisika kan kita lempar ke atas sampai titik di mana 0, dia akan berbalik ke bawah. Bukan kalau kita belajar matematika itu namanya ada paradok Jenner. Ada nggak yang sampai ke situ? Yang belajar jurusan matematika MIPA matematika, atau barangkali FKIP matematika mungkin belajar itu. Paradok Jenner kalau nggak salah dipelajari 2 SKS. Kok abang tahu? Bagaimana saya kagak tahu? Orang saya tiap hari nongkrong di FKIP kok sama kawan-kawan saya di MIPA. Pulang sekolah saya main ke teknik, jalan ke MIPA. Sekalian pulang ke fakultas saya. Jadi tiap hari ngobrol sama kawan. Nah itu paradok Jenner itu sebenarnya dilempar, nanti dia seolah-olah berhenti padahal masih ada gerakannya. Nah juga kalau dalam hukum fisika dia akan berhenti pada titik 0, dia akan jatuh. Nah begitu juga kita ketika sampai pada titik 0, titik jenuh, dia akan jatuh. Allah akan mengajab kita dengan ajab yang kita sampai bengong-bengong, sampai berkata, ya Allah kenapa saya diajab kayak gini, dosa gua apaan sih? Ya dosa lu banyak. Maka dari itu kita ingat-ingat sebagai sebagian dari apa yang kita kita amalkan dari ajaran Rasulullah. Bersyukur, berterima kasih. Bayangkan Rasulullah yang mulia itu menempelkan pipinya ke tanah di makam itu. Beliau berterima kasih banget sudah diasuh oleh bibi beliau, atau ibu susu itu saya lupa siapa itu orangnya, saya lupa, nggak terlalu jelas. Saya membacanya udah lama. Jadi ketika saya duduk membaca sholawat, saya teringat. Dan ini saya sampaikan supaya ingat-ingat buat kita. Tawasau bil haq, tawasau bisawab. Bahwa yang namanya bersyukur itu satu hal yang penting. Berterima kasih kepada manusia itu hal yang penting banget. Makanya kan saya jauh-jauh tetap saya WA adik saya, tetap saya WA abang saya. Walaupun juga, bang apa kabar, hari Jumat ini sekurang-kurangnya saya WA, walaupun kagak dibales, gak apa-apa, biarin aja. Yang penting gue nyambung silaturahmi, gue nyambung. Mungkin abang saya lagi repot banyak pasiennya. Nah itulah, biarkan. Yang penting saya selalu mengatakan kepada anak-anak, bapak gak pernah ribut sama abang, bapak gak pernah ribut sama adik. Tolong diikutin langkah papa. Mudah-mudahan sebagian daripada doa-doa kita, atau semua doa-doa kita, kalaupun tidak dibalas di dunia, dikumpulin sama Allah. Bahkan itu ada yang bilang sama saya, tiba-tiba kok banyak amat ini gue dikasih pahala, perasaan gue gak ngerjain itu. Nah itulah doa-doa kita yang dulu ditunda sama Allah. Jadi jangan ada istilah mabok doa. Lu mabok ngomong, bukan mabok doa. Doa itu ibadah. Doa itu ruh daripada ibadah. Kita berdoa kepada Allah. Semua diajarkan, sholat doa. Bahkan itu menjadi ibadah. Bahkan ibadah itu bukan ibadah mahdoh aja loh. Ibadah ghairu mahdoh. Kita bikin konten YouTube ini mudah-mudahan jadi ibadah ghairu mahdoh. Berguna untuk orang banyak.
guna untuk kita semua. Barakallahu fikum, mudah-mudahan dengan menjaga rasa syukur, rasa berterima kasih kepada orang-orang yang dekat kepada kita, kepada orang tua kita, pada tetangga, sanak dan famili, mudah-mudahan itu bagian daripada yang Allah hitung doa kita terangkat ke hadirat Allah dan diijabah oleh Allah. Bahkan dulu ada suatu ulama ilmuwan ya, dia menulis itu tintanya itu diisep sama laler. Laler minum dari situ. Itu ternyata yang dihitung sama Allah supaya dia di tempat yang mulia. Nah, itu ya saya kurang terlalu jelas kalimatnya untuk saya membaca karena memang udah lama. Kita ngaji udah sampai sekarang udah 30 tahun lebih. Ingatan udah pada kurang. Barakallahu fikum, mudah-mudahan nanti dicek lagi. Yang namanya hikmah itu adalah ibarat barang yang hilang bagi kaum muslimin. Hikmah datang dari mana saja kita ambil. Jangan kita angkat aib orang, mudah-mudahan aib kita ditutup sama Allah. Siapa yang suka membongkar aib orang, Allah akan membongkar aib dia juga. Nauzubillah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan jangan ada lagi itu buku siapa bang di situ. Saya lihat itu ada, itu buku siapa bang. Ini kan orangnya suka menipu. Saya belum merasakan tipuannya dan juga saya nggak tahu beritanya bagaimana. Jadi saya nggak bisa ngomong. Jadi saya nggak bisa menjustis dan saya juga nggak bisa mengatakan orang itu menipu, lalu bukunya jangan digunakan. Saya tidak bisa mengatakan begitu. Saya berusaha menutup aib kaum muslimin kalau memang itu aib, supaya aib juga saya juga ditutup oleh Allah. Jangan kita membongkar aib siapapun, supaya aib kita juga jangan dibongkar. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa menjadi ya renungan lah, bisa menjadi ya, masukan kebaikan. Minta maaf atas saleh-saleh kate. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma Goni ya hamid, ya mubdi ya mu'id, ya rahim ya wadud, agni nabi halanika an kharamika, wa fadlika an siwak. Allahumma ya muyasir, wa idha birokuli kasir, wa idha birokuli farid, yasir alaika asyurukul asir, fatai surasir, hazatuna ya Allah ilaika kasir, hazatuna ya Allah ilaika kasir, wa anta alimun bika wa basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.